kita kan harus melihat bahwa pemerintah sampai saat ini masih melakukan moratorium untuk pemekaran daerah otonomi baru. Sedangkan yang kemudian yang hari ini baru diterima itu tentang pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Itu ada 3 provinsi baru yang hari ini lagi digodok. Itu terkait pembentukan provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, sama Papua Pegunungan. Iya, justru disitulah kami di NTT ya, merasa iri dengan Papua yang selalu dikhususkan. Ya, Papua ini kan satu pulau, ya kebutuhannya mungkin sama. NTT ini kan kepulauan. Kalau ke Kupang kita harus lewat laut. Ini kalau urusan dengan provinsi ini kita setengah mati. Kalau naik pesawat juga harga tiketnya sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh masyarakat di NTT. Ya, kita diramaikan dengan isu tentang pemekaran Provinsi NTT dan itu menjadi kerinduan dari masyarakat NTT. Ya, katanya sudah dibahas di DPR tentang wacana pemekaran 5 provinsi. Padahal itu juga sudah dibantah bahwa itu bukan ini ya, bukan pemekaran. Ya. Mungkin kita perlu mendapatkan informasi yang jelas ya tentang informasi yang beredar ini tentang pemekaran Provinsi NTT. Kita akan tanyakan langsung kepada orang-orang yang berada dekat di sekitar Senayan. Di sini ada tenaga ahli di DPR RI, Pak Muslim Puasabah. Ya, Pak Muslim, bagaimana ini di Senayan ini tentang wacana pemekaran Provinsi NTT itu? Ya, terima kasih Pak Ari ya. Ya. Ya, Pak Ari, sebenarnya ya kami di tenaga ahli DPR juga sangat kaget dengan isu ini kemudian muncul. Saya sendiri isu itu kalau tidak salah itu dia muncul sekitar hari Jumat atau Kamis, saya lupa saya. Dan saya kaget itu ketika saya dihubungi oleh beberapa teman, beberapa saudara menanyakan betul tidak berita ini kan gitu. Akhirnya saya juga dikirim link berita, kemudian ada video berita yang disiarkan oleh TV daerah, ini aku lupa saya nama TV-nya itu, yang mengatakan bahwa Undang Provinsi Flores sedang dibahas di Komisi 2 dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan isu ini. Kita bisa mengambil sisi positif dan negatifnya. Tapi yang pertama saya mengatakan bahwa sebenarnya informasi yang beredar itu hoax. Jadi tidak ada pembahasan di Komisi 2 itu terkait dengan pemekaran Provinsi Flores. Yang ada itu adalah RUU Provinsi NTT, dan itu bukan hanya Provinsi NTT, ada 5 provinsi yang kemudian masuk ke pembahasan Komisi 2, yaitu ada Riau, Sumatera Barat, NTB, kalau nggak salah itu. Dan kenapa kemudian sebenarnya RUU Provinsi NTT ini itu sudah masuk prolegnas, setahu saya itu sejak tahun 2020. Itu sudah masuk di tahun 2020, dan di tahun 2022 ini dilanjutkan pembahasannya mungkin dengan kesibukan Komisi 2. Di tahun 2022 ini baru mulai digodok, dan insya Allah sekitar akhir masa sidang yang kelima ini mungkin di paripurna itu akan disahkan. Seperti itu Bang Ari. Itu hanya revisi saja. NTT ini kan sudah dibentuk tahun 58 waktu itu. Kalau klarifikasi Pak Wakil Gubernur itu katanya hanya mau ganti dasar hukumnya karena itu tahun 58 masih berdasarkan Undang-Undang RIS, belum berdasarkan Undang-Undang yang sekarang.
Ya, kalau kita melihat di naskah akademik ya, latar belakang pembentukan RUU ini memang semangatnya itu. Jadi NTT, NTB, dan Bali ini itu dibentuk dengan undang yang lama, Undang-Undang 64 tahun 58 kalau nggak salah itu memang hanya bersifat administratif. Artinya, dan itu juga kalau kita melihat undang-undang itu kan pembentukan daerah tingkat 1. Kalau disandingkan dengan semangat undang-undang pemerintah daerah tahun 99, ada juga perubahan-perubahannya sampai dengan undang-undang 2015 itu tentang pemerintah daerah. Ini kan sudah nggak berlaku lagi undang-undang itu. Karena kita udah berubah menjadi di tingkat 1 itu menjadi provinsi, tingkat 2 itu menjadi kabupaten. Sedangkan di undang-undang yang lama itu kan dia nomenklaturnya itu masih daerah tingkat 1, kemudian daerah tingkat 2. Kemudian yang diatur situ hanya memang bersifat administratif. Nah, sedangkan di RUU nanti itu akan masuk tentang semangat, bukan hanya semangat soal administratif, tapi semangat pembangunan kita. Jadi pembangunan itu harus berdasarkan jati diri Nusa Tenggara Timur. Contohnya kita ini punya potensi pariwisata, perikanan, karena kita ini daerah kepulauan, itu yang kemudian akan masuk dalam RUU ini. Sehingga dengan RUU ini pembangunan itu akan lebih terarah dan setiap pemerintah pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Nusa Tenggara Timur itu dia punya semacam dasar begitu, landasan untuk bagaimana membangun NTT ini. Iya, meskipun Seperti itu, Bang yang kita lihat memang sekarang ini pada prakteknya, praktek pembangunan itu sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya mungkin kita lupa menoleh dasar hukum dari pembentukan NTT ini, makanya baru sadar mungkin sehingga baru sekarang dibahasnya. Tapi kalau prakteknya yang kita lihat sudah sama dengan provinsi lain, menurut saya nih. Iya, jadi sebenarnya sih secara urgen ya, memang tidak ada urgen karena memang kita selama ini ya kita mengalir aja gitu. Tapi bagaimanapun kan negara ini harus punya dasar hukumnya, baik itu terkait dengan kebijakan, undang-undang, tata kelola kita, baik termasuk juga kita punya tempat hidup ini, provinsi, kabupaten itu harus punya dasar hukumnya supaya kita contoh aja Bang, di undang-undang yang lama itu kan di situ dimuat bahwa provinsi NTT itu meliputi kepulauan Flores, Pulau Sumba, Pulau Timur dan kepulauannya. Di situ disebut alur. Jadi kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian mungkin ditemukan oleh saat ini di era pemerintahan Pak Jokowi ini, sehingga kedepannya pembangunan kita itu betul-betul berdasarkan tata kelola, berdasarkan legal standing yang benar. Kemarin waktu Pak Jokowi ke ND, Bang Muslim, saya sempat mengkritik tentang kehadiran Pak Jokowi. Saya kecewa karena Pak Jokowi tidak menyentil bagaimana NTT ini kondisi kepulauannya berpuluh-puluh tahun, orang Flores, orang Alor, Lembata, Adonara harus jauh-jauh ke Kupang untuk urusan yang berkaitan dengan provinsi. Ya, sehingga menurut saya walaupun NTT kecil, ya pemekaran itu sangat dibutuhkan di NTT ini. Sehingga begitu kemarin di DPR dibahas, walaupun dibahas untuk pembaharuan undang-undang, ya kita sambutnya bahwa ini adalah pemekaran, ini bentuk semangat masyarakat di tingkat bawah, Bang Muslim. Ya, jadi sebenarnya begini, kita sebenarnya itu memang sangat merindukan pemekaran, dan memang kalau kita melihat dari persyaratan, kemudian memang kita secara sudah layak lah untuk pembentukan daerah otonomi baru seperti Flores, mungkin Sumba, teman saudara-saudara kita di Sumba juga. Tapi sehingga masyarakat NTT itu yang berada di luar Pulau Timur masih sangat merasakan, sangat membutuhkan pemekaran ini. Artinya kita tetap menggerakkan dari bawah bahwa bukan hanya Papua yang butuh, NTT juga sangat membutuhkan. Ya, memang kita memang sangat membutuhkan itu karena kita ini adalah provinsi kepulauan. Pemekaran itu bentuk untuk pendekatan pelayanan, pemerataan pembangunan. Tapi memang saat ini pertimbangan pemerintah itu kan bahwa sebenarnya itu pembentukan daerah otonomi baru itu harus mempertimbangkan
kepentingan strategis nasional, kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, dan memang harus melihat kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah. Karena rata-rata usulan DOB yang baru masuk ke pemerintah pusat ini, itu rata-rata daerah-daerah yang minta maaf saja, potensi daerahnya itu, artinya dukungan keuangannya itu kemudian akan memberatkan pemerintah pusat. Karena contohnya kita Flores, berapa sih PAD kita, kan begitu. Sehingga kalau kita membentuk daerah otonomi baru, apakah PAD kita itu mampu untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan anggaran kita untuk pembangunan daerah, kan? Itu yang perlu dilihat juga, sehingga memang pemekaran daerah otonomi baru harus betul-betul melihat selain kepentingan strategi nasional, kepentingan politik, dan mungkin pertimbangan pemerintah ini untuk memekarkan lebih dulu di Papua sana, saudara kita di Papua, ya karena pertimbangan itu, kepentingan politik, kepentingan strategi nasional. Karena memang ya kalau kita lihat Papua dengan kita NTT, ya memang tidak sebanding. Mereka di sana lebih membutuhkan urgennya. Sedangkan kita di NTT ini, walaupun memang kita butuh, tetapi secara urgennya itu kita belum terlalu sangat urgen untuk pemekaran itu. Iya, Dan lebih memang faktor ekonomi mungkin. Papua lebih banyak potensinya, Papua lebih kaya. NTT ini mungkin miskin sehingga selalu ditunda-tunda seperti itu, Bang. Ini kalau nah kita itu simpulkan seperti itu. Faktor utamanya kita tidak punya uang, NTT tidak punya uang. Ya, nanti kita bisa lihat nanti ketika nanti terbentuknya DOB baru di Papua, kita akan bisa lihat latar belakangnya. Karena setiap RU itu kan kita bisa lihat di naskah akademik alasan pembentukan daerah otonomi baru itu apa-apa nanti. Tapi kalau saya sih dengan keadaan kita hari ini, Indonesia yang baru sembuh dari corona dan lain sebagainya, pemulihan ekonomi nasional, kalau semua daerah ini ingin bentuk daerah otonomi baruan, bisa kolaps kita. Karena data yang saya lihat di Kementerian Dalam Negeri itu katanya itu sampai dengan bulan April 2021 itu sekitar 325 usulan. Usulannya. Iya, 325 usulan pembentukan daerah otonomi baru itu, Bang Ari bayangkan. Bisa pusing pemerintah pusatnya. Nah, iya. Kalau saya Itu lihat ada syaratnya, kalau kita lihat di syarat-syaratnya itu, memang kebanyakan syaratnya di pendapatan asli daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Ya, kalau lihat syaratnya, NTT ini sangat jauh dari syarat-syarat itu. Tetapi kebutuhan masyarakat, ya. Kebutuhan masyarakatnya sangat mendesak ini untuk pemekaran di Provinsi NTT, apalagi sudah dari tahun 58. Ya, makanya kita berharap dengan RUU NTT yang baru ini, Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru nanti itu, ada semacam kita punya arah baru, semangat baru untuk membangun NTT itu. Dengan begitu kesejahteraan kita akan berkembang baik, kemudian akan meningkatkan PAD kita, sehingga ke depan ya dalam untuk menuju Provinsi Flores dan lain sebagainya itu bisa terbuka. Jadi dengan adanya undang-undang baru itu, pembangunan kita akan lebih terarah, lebih bagus, lebih baik. Begini sudah beredar polling di bawah, di manakah ibu kota Provinsi NTT ibu menurut kota. Anda? Iya, saya Ibu juga kota bikin Provinsi polling. Flores itu sudah mulai ramai. Saya Ada juga. Ende, Labuan Bajo. Ini Nah, itu seperti dia. mimpi di siang bolong. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa kita ini gimana mau usul daerah otonomi baru. Soal ibu kota aja kita belum sepakat sampai hari ini. Kan begitu. Ini Ende mau dia, Nagekeo mau dia, Labuan Bajo mau dia, mau Mere mau dia. Nah, ini kira-kira kapan kita bersepakat untuk ibu kota, kemudian kita akan bersama-sama mendorong itu ke pusat untuk segera dibahas. Tapi begini, ya sebelum saya lupa, jadi begini, jangan sampai isu pemekaran Provinsi Flores ini kemudian digiring menjadi isu politik. Itu saya juga dikirim link tentang bagaimana Gubernur NTT itu dikatakan tidak menyetujui tentang pembentukan
Provinsi Flores. Ini kan sudah mulai digiring ke ranah politik. Kemudian jangan sampai ketika nanti RUU ini ditok oleh DPR dan ternyata itu yang keluar itu adalah rancangan undang-undang Nusa Tenggara Timur, bukan undang-undang pemekaran. Jangan sampai dianggap bahwa 13 anggota DPR RI kita yang di Senayan ini tidak setuju atau tidak berusaha untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Flores ini. Nah, jangan sampai itu yang kemudian digiring ke masyarakat. Iya, saya tidak tahu nih DPR RI kita ini kan kalau di Komisi 2 siapa ya? Kalau Pak Dipo kan di Nusantara di Komisi 3, Pak Melki Lakalena Ya, Pak di Dipo di Komisi Komisi 3. berapa Pak Melki ini? Kalau di Komisi 3 itu Pak siapa Pak Jeki Uli ya, tapi sekarang kayaknya beliau udah Komisi 3 juga itu. Ya tidak apa-apa lah. Paling kan alasannya moratorium, ini kan alasan yang sudah pasti ini, moratorium. Jadi terakhir itu kan kalau tidak salah ya, itu di tahun 2014 atas prakarsa Bupati Ngada waktu itu dan beberapa kepala daerah yang hadir, itu kan dilakukan Kongres Rakyat Flores Lembata Alor di Bejawa. Iya. Ya, jadi mulai saat itu hingga sekarang ini kita belum bersepakat soal ibu kota provinsi ini. Artinya ketika kita belum bersepakat soal ibu kota, ya gimana kita kemudian mengambil langkah strategis untuk maju, untuk mendorong Flores ini sebagai DOB baru. Jadi perlu mungkin pemimpin kita, bupati-bupati yang ya Flores, Lembata, Alor, untuk kembali bersama-sama duduk, kemudian menseriusi ini. Mungkin digelar lagi Kongres Rakyat Flores itu apa ya gitu. Kalau hanya polling begitu kan ya gimana polling? Ya polling dibuat oleh sendiri, kita juga bisa buat polling, tidak Pak? Iya, ini kan di polling yang tinggal dilakukan oleh disebar oknum ke yang tidak WhatsApp, jelas. ke media sosial sudah jadi. Memang kita butuh pemimpin, harus duduk bersama dulu, setiap bupati yang berkepentingan untuk mekar itu bisa duduk sama-sama dulu. Iya, memang berat syaratnya itu Bang. Syaratnya harus ada kesepakatan dari semua DPRD, terus disetujui oleh provinsi, diusul ke pusat. Iya. Cuma mau bergerak masih moratorium. Ada juga yang mengatakan Ya, jangan tunggu moratoriumnya dicabut baru bergerak, tapi bergerak dari sekarang. Iya, artinya kan moratorium ini kan bisa saja kapan-kapan dicabut. Yang penting adalah bagaimana persiapan kita, kemudian kesepakatan kita itu harus segera kita buat. Dan sampai begitu moratorium dicabut sampai ditutup lagi, kita belum bersepakat soal ibu kota provinsi, kan repot lagi itu. Oke Bang, terima kasih informasinya. Ternyata ini di Senayan belum ada bahasan tentang pemekaran provinsi. Yang ada cuma Papua. Ya, sejauh ini belum ada. Ya, NTT Yang ada itu dulu. rancangan undang-undang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, Ya mungkin alasan dalam lucu minggu yang lain ini Bang. atau Alasan lucu yang lain, kita di NTT ini menurut saya masyarakatnya terlalu istilah Flobamora itu masa itu dijadikan alasan juga kita tidak bisa mekar karena kita sudah satu dalam Flobamora. Kalau ya itu kan menurut soal saya kita persepsi pendapat. bukan Kita meninggalkan harus hormati itu, Dinda. Hmm. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, kan pro dan kontra kan dalam sebuah dinamika itu kan ada. Tapi semangat kita orang Flores ini kan ya bagaimana kita segera membantu daerah otonomi baru sehingga ke depan kita memiliki ya lebih sejahtera lagi lah masyarakat kita. Ya, Flobamora tidak boleh hilang. Ya, tidak apa-apa. Flobamora tetap ada, tetapi orang Flores juga harus sejahtera, orang Alor harus butuh pelayanan pendekatan pelayanan itu. Ya kita dulu NTB NTT Bali itu kan disatukan dalam
Nusa Tenggara kan, Sunda Ya, kecil loh. Bali Kemudian Nusa. kita dipisahkan dengan Apa Provinsi namanya Sulawesi. Saya rasa istilahnya itu? itu iya itu kan Sunda hal kecil ya? biasa. Oke Bang ya. Terima Oke, kasih. Mas, terima Ya, kasih. kita sebagai orang NTT, kami dari NTT sangat menunggu di pusat sana, baik DPR RI-nya, DPR apa pemerintah pusat, untuk melihat kami yang di NTT ini yang sudah puluhan tahun harus menyeberang lautan, ya apalagi kita di NTT banyak yang fobia dengan kendaraan, sukanya muntah-muntah kalau jalan jauh. Nanti naik kapal muntah lagi. Mau naik pesawat, uang tidak ada. Nah, itulah kondisi kita di NTT, sehingga mungkin walaupun NTT ini miskin secara ekonomi, tidak memenuhi syarat untuk pemekaran, tetapi kita yakin bahwa pemerintah pusat akan punya perhatian khusus. Atau bagaimana ini Bang? Yang di Senayan ini tolonglah bisik-bisik supaya diperlakukan khusus juga NTT ini. Ya kita kalau anggota-anggota kita di sana ya termasuk bos saya di PON Nusantara Popa, kita sebenarnya dengan beberapa teman seperti Hugo Parera, terus kita sebenarnya itu punya semangat, punya kerinduan untuk gimana NTT ini segera terbentuk daerah otonomi baru. Cuma kan ya kita harus bersabar kan gitu, Bang. Jadi kuncinya harus sabar. Iya. Tolong bisikan ke anggota dewan kita dari NTT bahwa ya di bawah ini sangat merindukan Flores NTT itu dibagi, bukan untuk menghilangkan Flobamora. Flobamora tetap ada, tetapi kita butuh kesejahteraan, butuh pelayanan yang dekat. Mau ke provinsi, dekat saja lewat jalan darat, bisa naik motor. Ya. Oke, Pak Muslim, terima kasih waktunya untuk Oke, terima kasih Bang TV Arya. Jalanan Indonesia. Salam Terima kasih.